Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya orang meminta, sementara orang yang dimintai memberikan karena malu? Nah, ini ada orang meminta pada temannya atau pada muridnya, misal guru pada muridnya atau temannya minta pada temannya. Yang dimintai itu memberi, tapi dengan cara malu. Dia itu memberikan karena merasa malu kalau tidak memberikan. Misalkan pak gurunya minta sumbangan, terus muridnya itu memberikan tapi karena malu kalau tidak memberi. Atau temannya minta, ya dikasih, tapi yang mengasih itu karena malu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya haram untuk menerimanya. Jadi menerima pemberian dari orang yang memberi karena malu, sungkan dan sebagainya, itu hukumnya haram untuk menerima. Keterangan ini diambilkan dari kitab Nihayatul Muhtaj juz 5 halaman 144. Wa ibaratuhu walau akhoda mala ghairihi bil haya'i kana lahu hukmul ghasbi. Faqad qala al-Ghazali man talaba min ghairihi malan fil mala'i fadafa ilaihi li ba'isil haya'i faqad lam yamlik wala yahillu lahu at-tasarrufu fihi. Soal yang nomor 2. Seorang anak meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli kitab, misalnya. Kemudian anak tersebut diberi uang dengan tidak ada syarat atau permintaan dari orang tua agar uang tersebut dibelikan kitab. Apakah boleh anak tersebut menggunakan uangnya untuk membeli sesuatu yang lain? Jadi anak ini tadi minta uang pada orang tuanya, alasannya untuk beli kitab. Akhirnya orang tua memberi uang pada anaknya, tapi tidak bilang apa-apa. Nah, kemudian anaknya setelah mendapatkan uang dari orang tuanya, ternyata tidak dibelikan kitab, dibelikan pakaian, atau dibelikan pulsa, atau dibelikan HP dan sebagainya selain kitab. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, tidak boleh dibelikan selain kitab, karena dia memiliki uang termasuk kepemilikan yang muqayyad atau dibatasi atau ditentukan. Karena dia tadi mintanya uang itu untuk beli kitab, yang harus digunakan untuk sesuatu yang telah ditentukan orang tua dengan qarinah atau petunjuk permintaan anak tersebut. Jadi orang tua memberikan uang meskipun tidak berkata ini untuk beli kitab, tapi anak tadi kan permintaannya itu untuk membeli kitab, akhirnya dikasih uang oleh orang tua meskipun orang tua itu tidak mengatakan untuk beli kitab, tapi ada qarinah memberikan uang itu untuk beli kitab, maka uang tadi tidak boleh dibelikan selain kitab. Keterangan ini diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 177. Wa ibaratuhu qauluhu far'un a'ta akhara darahima liyastariya biha imamatan masalan
walam tadula qarinatan la halahu ala anna qasadahu mujarradu tabasutil muqtati lazimahu syira'u ma dzukira wa in malakahu li anna malakahu muqayyadun fima ayyanahul mu'ti. Soal yang nomor 3. Ada 3 orang kehilangan jam, dan ketiga jam tersebut sama persis. Setelah salah satu ditemukan, ketiga orang tersebut mengakui kalau jam itu adalah miliknya dan mengeluarkan hujahnya atau mendatangkan saksinya masing-masing. Kepada siapa orang yang menemukan untuk mengembalikan jam tersebut? Jadi ada 3 orang mempunyai jam persis, ya, tiga-tiganya persis, warnanya persis, mereknya persis, yang ketiganya hilang. Nah, ini ketemu salah satu. Terus yang menemukan ini kepada siapa untuk mengembalikan jam tersebut? Sedangkan ketiga-tiganya itu mengakui kalau itu jamnya. Jawab, jam tersebut dikembalikan pada ketiganya setelah masing-masing disumpah. Jadi kalau masing-masing disumpah kok berani, berarti ya itu miliknya ketiga orang. Entah bagaimana baginya atau bagaimana. Jadi memiliki, jadi 1 jam dimiliki oleh 3 orang karena masing-masing berani bersumpah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Jeremy Alal Manhaj juz 3 halaman 230. Wa ibaratuhu wa in wasafaha lahu wa dhanna sidqahu jazadamuha lahu wa amalan bidhani bal yusanu na'am. In ta'addatal wasfu lam tudfa bi ahadin illa bi hujjatin. Intaha. Wa bi fasli fi ta'arudil bayyinataini law ad'a kullu minhuma ay minisnaini syai'an wa qama bayyinatan bihi wa huwa biyati salis saqatata litanaqudi mujibiha fayulafu likulli minhuma yaminan wa in aqara bihi li akadihima amalan bi muqtadal iqrarihi aw biyatihima aw la biyati akadihima fa walahuma it laisa akaduma aw la bihi minal akhar. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.